Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi ya. Nah, saya ingin membahas tentang leverage. Ya, sekali lagi saya akan membahas tentang leverage atau daya ungkit. Jadi, dari satu channel YouTube, yaitu channelnya si Leon Hartono, ini ada dua figur yang betul-betul saya tonton sampai habis nih ya podcastnya, dan ada satu benang merah yang sama antara dua dua narasumber ini ya, dua pembicara di podcast ini. Yang pertama adalah Ivan, pemilik Holy Wings. Kemudian yang satu adalah Andri Hakim, trader dan investor di Bursa Efek Indonesia. Di mana mereka itu berdua sama-sama menggunakan high leverage. Jadi Ivan ibaratnya pada tahun 2020 ketika COVID itu datang, pada saat itu Ivan sedang punya 18 project yang sedang berjalan, yang sedang membangun, ibaratnya untuk buka cabang baru lagi. Jadi Anda bayangin itu ya, cash flow sampai habis-habisan. Ya kan, pada saat COVID kan PSBB apa segala macam, tempat hiburan harus tutup. Ya kan, bahkan Ivan pun sampai harus menjual botol-botol minuman tuh, rugi pun nggak apa-apa. Yang penting dapat cash masuk supaya bisa gaji karyawan gitu ya. Jadi ibaratnya Anda bisa bayangin itu. Anda kalau di posisi Ivan tuh seperti apa? Cash habis karena udah di plot-plot untuk 18 project ini. Ya. Bahkan saking habisnya cash, yang tadinya tidak terima investor baru untuk holdingnya HW Group, itu sampai si Andrew bisa masuk ya. Anda bayangin tuh. Jadi ada opportunity yang bagus bagi Andrew untuk masuk. Karena tadinya Andrew mencoba untuk masuk, nggak masuk-masuk. Karena holdingnya Holy Wing ini tidak menerima investor baru gitu loh. Tapi karena COVID datang, mau nggak mau ya udahlah, demi cash Andrew masuk. Kan seperti itu. Tapi Ivan tetap kukuh, tetap yakin bahwa COVID akan berakhir. Tidak mungkin tidak berakhir. Makanya project 18 project itu tetap harus jalan pembangunannya. Oh gila kan. Itu ibaratnya bukan all in lagi, tapi all in plus margin. Wah, kan gitu ya. Kemudian Andri Hakim. Ya, di podcast ini juga diceritakan bagaimana pada saat drawdown itu terjadi, di saat perang tarif terjadi ya. Di mana anda bayangin drawdown yang harus terjadi pada paninya si Andri Hakim ini turun 62%. Sedangkan di situ juga Andri menyatakan bahwa saham paninya ini sebagai kolateral atas saham-saham lain yang dibeli dengan menggunakan dana margin, yang mana marginnya ini kolateralnya adalah si pani yang Andri Hakim punya dari harga 700-an perak. Ya, jadi benang merahnya dua orang ini sama-sama high leverage. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi sukses itu harus seperti ini? Saya kenal beberapa orang dalam kehidupan bisnis ya. Jadi ada kerabat saya juga, ada kenalan saya gitu ya. Ada yang tahun 2013 itu buka toko bahan bangunan. Sales aja tidak percaya ngasih utangan, padahal dia punya toko. Ya, karena pemain baru tahun 2013, Anda bayangin. Tapi sekarang di tahun 2025, jadi ibaratnya 2013 ke 2025, sekitar 12 tahun. Beliau adalah distributor untuk keramik merek Platinum untuk kawasan Kalimantan Timur. Jadi bayangin tuh berapa kontainer, berapa puluh ribu dus keramik yang harus beliau makan. Kepercayaan sebesar itu bisa diraih ke pabrik hanya dalam waktu 12 tahun. Bayangin. Dan saya mendengar dari beberapa teman-teman beliau menceritakan bagaimana sejarahnya kok bisa sampai ada hari ini gitu ya. Saya mengambil kesimpulan, oh orangnya berani gitu ya. Tapi apakah harus berani? Apakah harus high leverage? Apakah kita, ibaratnya kalau dalam bisnis itu kita ngasih invoice nih ke orang-orang yang mau ambil barang kita supaya omset tuh muter.
gitu kan. Omset tuh ada, kita bisa bisa ibaratnya dipercaya pabrik, wah kamu omsetnya gede ya, ya udah gue percayakan ke distributoran gue ke lu gitu kan, karena lu omsetnya gede gitu. Apa harus se high leverage itu? Karena beberapa kerabat saya mencoba untuk seperti itu, dua gagal. Ya, yang tadinya udah punya ruko tiga unit, udah lunas gitu ya. Terus ngambil ruko 2 biji, kredit bank 10 tahun sambil nyicil. Hanya karena terlalu high leverage di dalam bisnis dia. Ruko 2 biji yang masih nyicil disita. Ruko 3 biji yang udah selesai cicilan masuk nyemplung ke bank. At the end sekarang harus kerja lagi ikut orang. Jadi ibaratnya kalau menurut saya high leverage ada yang bisa berhasil, bahkan kalau kamu high leverage maka keberhasilanmu itu akan cepat sekali. Growthmu itu akan luar biasa. Tapi apakah semua orang yang menggunakan high leverage itu pasti sukses? Itu pertanyaannya kan. Terus apakah Anda mengenal orang-orang yang di sekitaran Anda, mungkin di kota Anda, yang Anda tahu, oh dia berani sekali kalau bisnis. Oh dia berani sekali kalau trading, pakai margin dia. Oh dia berani sekali bisnis, pinjem bank ini apa segala macam. Nah, dari sekian banyak orang yang Anda tahu, itu coba Anda lihat. Yang berhasil berapa, yang gagal berapa. Anda bandingkan saja. Ya. Oh, yang berhasil banyak, Pak. Ya, karena Anda kenalnya dengan orang yang berhasil. Di masyarakat kita itu kalau gagal, itu diem, Pak. Diem. Gak berani keluar-keluar dong. Gagal kok keluar-keluar, ya kan. Gagal kok keluar-keluar. Tapi saya lebih mengenal banyak yang gagal. Karena ketika saya melihat orang itu berhasil, terus saya menggali bagaimana cara dia berhasil. Oh alah, high leverage. Ya udah, wajar high leverage berhasil. Tapi ketika saya melihat ada orang-orang yang tadinya sukses kemudian menjadi bangkrut gitu ya. Saya justru penasaran gitu sama yang ini. Kenapa? Saya ingin mempelajari di mana kesalahannya supaya itu tidak terjadi pada saya. Nah, saya lebih suka mempelajari yang gagal. Kalau yang berhasil ya wajar lah, namanya juga high leverage. Sudah high leverage, kalau tidak berhasil, ya goblok namanya. Kan begitu. Sudah high leverage, tidak berhasil. Kan maksudnya gini, you berani high leverage seperti itu, harusnya you udah punya perhitungan yang matang dong. Ya kan? Baru you berani high leverage. Seandainya lu belum ada perhitungan yang matang, tapi lu berani high leverage, itu namanya konyol, ya kan? Itu namanya tolol, ya kan? Nah justru saya mempelajari yang gagal. Ini kenapa kok bisa gagal? High leverage kenapa kok bisa gagal? Apa kesalahan-kesalahannya? Contoh tadi kerabat saya. Oh dia masuk ke project. Projectnya itu dia sebagai ibaratnya vendor. Masukin ke subkon. Nah, subkonnya ini masih ada lagi di atasnya kontraktor utamanya. Nah, subkonnya macet, nggak bayar. Subkonnya lempar tangan, ibaratnya atasnya yang belum bayar. Padahal ditelusuri atas sudah bayar. Yang melarikan duit subkon. Jadi dari situ kita pelajari kesalahannya. Oh, ngasih invoice-nya ini ya ke project. Dimana project-project itu, mohon maaf nih, kita sama-sama tahu ya, siapa yang suka ngemplang. Ya kan, kalau project-project seperti itu. Ya kan, nggak perlulah saya sebut di sini. Kita sudah sama-sama tahu lah, ya kan, siapa-siapa saja itu. Ibaratnya kontraktor-kontraktor besar yang suka ngemplang dan ibaratnya sampai sekarang pun masih banyak tuh korban-korbannya gitu ya kan. Nah, saya pelajari gitu kan. Ada juga yang masukin ke ibaratnya alat berat. Wah, all in nih. Ya, teman saya, all in alat berat, ya kan. Utang bank buat DP alat berat gini. Oh, bangkrut. Kenapa? Ya, ternyata pada saat itu harga batu bara terjun bebas, ya kan. Perusahaan nggak bisa bayar invoice alat berat. Perusahaannya dibangkrutin. Dinyatakan bangkrut. Membangkrutkan diri dia malah, gitu kan. Oh sudah, saya bangkrut, saya nggak bisa bayar, gitu kan. Ya udah sita aja nih yang sisa-sisanya, gitu. Saya pelajari, oh ternyata yang punya perusahaan adalah salah satu orang penting nih. Ya kan, orang penting dalam tanda kutip di
kekuasaan yang lama sebelum Pak Prabowo ini. Nah, ya, orang penting. Ibaratnya orang serba bisa gitu kan. Ibaratnya kalau Pak Jokowi perlu apa, percayanya ke beliau gitu kan. Nah, udah ya, saya nggak perlu sebut nama ya, Anda tahu sendiri. Harga batu bara terjun bebas. Nah, teman saya ini kan masukin alat berat ke salah satu anak usahanya. Nggak bisa bayar, anak usahanya dibangkrutin, jebret, beres. Ya kan? Sita aja lu sisa-sisanya. Ya kan? Yang jelas pasti sisanya ini kan tidak akan sanggup untuk membayar semua kewajiban. Udah pasti. Itu kejadian tuh di tahun 2015, 2016. Sampai sekarang tuh masih di bank itu ibaratnya hampir 1 T konsorsium itu nyangkut. Ya, sampai sekarang itu udah masih berusaha untuk menjual aset untuk menutupi kewajiban ke bank. Itu terjadi. Ya. Nah, jadi menurut kalian apakah memang untuk menjadi suatu sukses, nah ini kan sukses ini kan tolak ukurnya beda-beda ya tiap orang. Apakah untuk sukses kita secara finansial, apakah kita untuk sukses secara finansial kita harus seberani orang dua ini? Full leverage, full margin, sorong semua. Apakah harus seperti itu? Saya ingin tahu pendapat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.